Proyek pembangunan akses jalan penghubung Jembatan Musi 6 yang berada di Kelurahan 2 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang dihentikan sementara. Informasi dari warga sekitar, proyek tersebut mengatakan sudah lebih dari 4 hari pekerja proyek menghentikan kegiatan. Rohani, warga Kelurahan 2 Ulu dibincangi Sumekdutko Ahad 24 Juli mengatakan, informasi dari pekerja proyek tersebut lagi kehabisan bahan baku. Doni yang keseharian sebagai tukang tampal ban di dekat lokasi proyek, ia mengatakan progres pengerjaan proyek tersebut dinilai lamban. Sudah kurang lebih 1 bulan ini baru dilakukan cor beton oleh pekerja proyek, dan itu pun hanya beberapa meter saja. Menurutnya, selain bahan baku, faktor yang menghambat pembangunan proyek yakni masih banyaknya warga masyarakat yang nekat menerobos jalan akses penghubung Jembatan Musi 6, meski sedang ada pengerjaan proyek. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Forum Sepak Bola Generasi Indonesia Kota Palembang perdana menggelar Festival Forsgi Kota Palembang pada Minggu 24 Juli pagi. Ketua Forsgi Sumsel juga sebagai koordinator Festival Forsgi Kota Palembang, HM Alfian mengatakan, festival dalam rangka pencarian bakat dalam pembinaan sepak bola sejak usia dini. 8 kecamatan tersebut yakni Kecamatan Sukarami, Ilir Barat, Ilir Timur, Kalidoni, Sako, Seberang Ulu, dan Alang-Alang Lebar. Tiap kecamatan mengirim 1 tim untuk U10 dan 1 tim untuk U12. Hadiah lomba masing-masing tim akan mendapat trofi untuk juara 1, 2, dan 3 serta mendapat sertifikat penghargaan jalur prestasi untuk pemain. Festival Forsgi Kota Palembang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa. Nabah, Sumeko TV melaporkan. Pesepeda aparatur sipil negara community yang dikomandoi Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa datangi korban kebakaran di Jalan Sultan Agung Lorong Batu Ampar RT 1 RW 1 Kelurahan 1 Ilir Kecamatan IT 2 Palembang pada Minggu 24 Juli. Kedatangan penggemar sepeda ini untuk memberikan langsung bantuan kepada korban kebakaran. Uniknya, mereka mendatangi lokasi dengan menggunakan sepeda. Bertolak dari rumah dinas Wako Palembang, Ratu Dewa bersama puluhan ASN ini menggayuh sepeda menemui korban kebakaran. Sementara sembako sumbangan anggota ASN Community dan non-ASN diangkut menggunakan mobil dengan bak terbuka. Sumbangan ASN Gowes Community dan non-ASN sebanyak 380 karung beras dan 19 dus Indomie. Ratu Dewa menambahkan bahwa untuk bantuan bangunan rumah dan material, pihaknya masih mengkaji terlebih dahulu. Denny, Sumeko TV melaporkan. Perusahaan daerah air minum Tirta Musi Palembang bakal melakukan penyesuaian tarif air bersih. Tarif baru tersebut akan diberlakukan mulai Agustus atau September nanti. Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa usai mengunjungi korban kebakaran di Jalan Sultan Agung Lorong Batu Ampar Palembang pada Minggu 24 Juli mengatakan, kenaikan tarif air bersih untuk masyarakat dipastikan kenaikan berjenjang. Masyarakat yang tidak mampu akan relatif kecil, namun kalau yang mempunyai usaha besar akan mengalami kenaikan beberapa persen. Secara teknis, kenaikan tarif air bersih akan dilakukan PDAM Tirta Musi Palembang. Denny, Sumeko TV melaporkan. Kabupaten Ogan Ilir akan menghadapi 2 agenda besar dalam waktu dekat, yakni musim kemarau dan juga pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak. Terkait hal tersebut, Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar berharap
ada sinergi antara Pemkab Ogan Ilir dengan Polres Ogan Ilir, terutama di bawah kepemimpinan Kapolres yang baru AKBP Andi Basorahman. Sinergi tersebut terutama dalam hal kebakaran hutan dan lahan yang akan dihadapi bulan depan. Karena Kabupaten Ogan Ilir salah satu daerah penyumbang kebakaran setiap tahunnya. Kemudian Pilkada serentak pada Oktober nanti juga membutuhkan peranan dari Polres Ogan Ilir supaya pesta demokrasi di Ogan Ilir berjalan dengan damai dan kondusif. Disinggung mengenai adanya salah satu calon kades yang tewas, Bupati Panca menyerahkan sepenuhnya kepada Polres Ogan Ilir untuk mengungkap kasus tersebut hingga tuntas. Sementara itu Kapolres Ogan Ilir AKBP Andi Basorahman mengungkapkan pihaknya siap bersinergi dan berkoordinasi dengan Pemkab Ogan Ilir terkait antisipasi karhutla dan juga pengamanan Pilkada serentak. Eti Sumeko TV melaporkan.